Welcome to Rock Samarinda Church Online. Wah, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan September 2021. Pastikan kita meninggalkan bulan ini bukan dengan gerutu, kekhawatiran, ataupun penyesalan, tetapi justru dengan ucapan syukur, iman, dan pengharapan. Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan penuh rasa hormat. Percayalah, kuasa-Nya tetap bekerja di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Namun, sebelum memulai ibadah, terlebih dahulu kita saksikan Rock News minggu ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Stay safe Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Happy birthday and happy wedding anniversary bagi setiap Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan men-scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, mari dengan segenap hati kita menaikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Enjoy the service! For the Lord God Almighty reigns. Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin come the word, from a throne for endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To build the kingdom come and to reconcile the land,
storm was smooth for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd gone to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, reigns forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, reigns forever to the King of Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, reigns forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, reigns forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Oh yeah. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan.
kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Jalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Satu Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini saudara-saudara? Bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan beri. Bersyukur buat kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kita masih bisa memiliki keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Bersyukur kita masih bisa beribadah online bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah di dalam hidup kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami mintakan perlindungan daripadamu Bapa. Jauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, bahkan niat buruk si jahat. Berdoa bagi para pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, biarlah ada roh takut akan Tuhan atas pemimpin kami dan ada hikmat-hikmat Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang para pemimpin kami ambil. Berdoa bagi pemimpin rohani kami, Bapak Andrew Pohan dan keluarga. Hikmat-Mu, pewahyuan-pewahyuan yang baru daripadamu Tuhan, melimpah atas Bapak pemimpin rohani kami. Berdoa bagi seluruh jemaat GPI Rock Samarinda, GPI Rock Tenggarong, dan seluruh saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah online bersama-sama dengan kami Bapak. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun saudara kami berada Tuhan, kami satu di dalam kasih-Mu.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelepasan dan kelegaan, yang berputus asa Tuhan beri pengharapan di dalamnya. Ada kasih-Mu Tuhan yang melimpah atas kami, yang melawat kami masing-masing pribadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kondisi pandemi yang saat ini terjadi penurunan Bapa. Banyak kesembuhan terjadi di mana-mana, ada pemulihan dan itu kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh atlet Kalimantan Tuhan, Kalimantan Timur khususnya Bapa yang akan berlaga di PON Papua. Tuhan sertai, Tuhan beri perlindungan serta beri kesehatan Bapa sehingga mereka dapat bertanding dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah onsite GBI Rock Samarinda. Ada kecukupan daripadamu Bapa dan ada penyediaan yang melimpah daripadamu, baik dari segi dana bahkan pelayan-pelayan yang Tuhan berikan hati untuk melayani Engkau dan melayani saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang, membawa, dan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami. Tuhan yang sudah memberi kami berkat, dan kami mau mengembalikannya dengan penuh sukacita. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. Jesus is you. You're still my only one. You're still my first love, only one. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. Oh, wonderful Jesus, I'm so in love with you. Oh, Jesus, you're still my first love. You're still my only one. Jesus, you're still my first love. You're still my only one. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always be lit. I wanna burn forever like this. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. Hey, the
You're still my only one. Oh, Jesus, it is you, only one. Yeah. I'm so in love with you. Oh, cinta kan rumahmu menghanguskanku. Yeah. I love you, Lord Jesus. Hey. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Rock Beloved, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya yang luar biasa, Pastor Elizai Frankie Utana dari Bali. Kiranya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku firman, karena firman Allah itu adalah tuntunan bagi kehidupan kita. Amin. Shalom, berjumpa lagi kita dalam ibadah online ini, Jemaat Samarinda yang saya kasihi. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa, tapi sekalipun melalui online saya tetap percaya, tidak mengurangi bahwa Tuhan akan buat sesuatu untuk saudara. Dan di hari yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema bulanan kita yaitu fruitful, berbuah. Tapi berbuah di sini yang saya mau saudara Jemaat Samarinda bukan hanya berbuah, tapi berbuah lebat dan tetap. Karena ingat, saya berharap saudara tidak menjadi jemaat saja yang bertumbuh. Karena jemaat yang bertumbuh itu cuma mementingkan diri sendiri. Tapi jemaat yang berbuah, berbuah lebat dan tetap, itu pasti mementingkan orang lain. Makanya saudara lihat, tidak pernah ilustrasi tentang berbuah ini dipakai selain pohon. Kenapa? Karena kalau pohon berbuah, dia tidak pernah makan buahnya sendiri. Jadi Tuhan mau jemaat di Rock Samarinda tidak hanya sekedar bertumbuh untuk mementingkan diri sendiri, tapi sampai berbuah, mementingkan orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Untuk itu mari kita berdoa untuk sambut kebenaran firman hari ini. Roh Kudus berikan pengertian, terjemahkan untuk jemaat Rock Samarinda ini, sehingga mereka menjadi murid yang militan dan radikal, untuk rohnya bernyala-nyala, jiwa mereka makmur, tubuhnya sehat sampai makmur, sehingga waktu firman ini mereka terima, mereka hidupi. Dan hamba percaya mereka akan menyatakan kemuliaan Allah di mana mereka berada. Pesta kerajaan Allah terus terjadi. Terima kasih, kami menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama yang kami cintai, Raja di atas segala raja, perkasa, hebat dan dahsyat, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kita bersama-sama lihat dengan tema kita untuk bulan ini, yaitu fruitful, berbuah. Dari dasar kebenaran firman yang kita lihat, yaitu Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara lihat di sini, kalau bicara kita adalah bilangan murid, berarti kita itu berbuah banyak.
bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Berbuah banyak di sini artinya lebat dan tetap. Paling kurang berbicara tentang 4 generasi. Nah, itu artinya kita mempermuliakan Bapa. Seringkali kita dengar dalam gereja orang bilang, mari kita beri kemuliaan bagi Bapa atau Tuhan, kita tepuk tangan. Ayat ini justru mempermuliakan Tuhan itu kalau kita berbuah banyak, kita adalah murid. Nah, kita bicara hari ini tentang berbuah lebat dan tetap. Yang kita akan belajar berbuah dalam hal kerohanian kita, dalam keluarga kita, kesehatan kita, juga di dalam karir, komunitas, dan keuangan. Itu harus berbuah, sehingga itu kalau orang lihat hidup kita seperti itu, membuahkan apa yang seperti firman katakan. Kita sebagai murid juga akan menghasilkan murid yang berkualitas seperti itu. Nah, makanya di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kalau orang masuk di dalam berbuah tetap dan lebat dalam hal pemuritan, pasti yang dibutuhkan tersuplai. Jadi kondisi apapun hari ini tetap akan tersuplai. Nah, sekarang kira-kira apa yang harus kita belajar supaya kita bisa berbuah lebat dan tetap. Saat-saat ini kita sering dengar satu istilah yang bicara tentang PPKM. PPKM kita tahu merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Jadi supaya virus itu tidak dengan bebas bisa menyerang, makanya ada pembatasan seperti itu. Nah, untuk hal berbuah, saya pakai istilah ini, kita juga butuh PPKM dengan sudut pandangan firman. Artinya itu apa? Supaya kita itu tidak tercemari oleh virus atau bakteri, sistem dunia yang keluar dari firman, atau kerajaan iblis, atau hal-hal yang berbau kedangingan. Nah, untuk itu kita lihat ya, bahwa hari ini kita masih hidup, artinya kita bertahan hidup, itu artinya selalu siap untuk berbuah. Karena perubahan itu adalah jalan menuju kedewasaan. Kalau saudara disebut dewasa, itu karena saudara berbuah. Ya. Berbuah itu karena saudara ada perubahan. Dan orang yang dewasa pasti berbuah. Berbuah itu pasti dewasa, maksud saya. Jadi, dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Jadi orang yang betul-betul berbuah, dia mengembangkan kualitas kehidupan Kristus dalam dia, itu terus nampak keluar. Itulah yang disebut dewasa. Makanya goal kehidupan kita itu tidak hanya bicara kedewasaan, tapi juga kemuliaan dan kesempurnaan. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kita Tuhan tidak mau juga berbuat apapun. Jadi di sini kalau kita baca dalam Yohanes 15, berarti carang itu tidak bisa terpisah dari pokok. Harus menempel, melekat terus. Kita pun harus terus menyatu dengan Tuhan. Baru kita lihat kita bisa berbuah. Tapi apa pandangan kebenaran bicara tentang PPKM ini? Nah, sekalipun saudara dengar firman hari ini adalah benih yang saudara terima. Tapi ingat, kalau hanya kita punya benih, kita tidak bisa berbuah. Dan Tuhan juga tidak mau saudara hanya punya benih, tapi Tuhan mau saudara menjadi pohon yang berbuah lebat dan tetap. Jadi karena apa? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk berbuah. Dan berbuah itu di atas popularitas, ketenaran. Ya, untuk kita mengerti. Jadi Tuhan tidak sedang menantikan kehidupan kita yang hanya bertumbuh. Itu kekeliruan kita.
Dia tidak sedang hanya menantikan kehidupan kita hanya bertumbuh, melainkan juga kehidupan yang berbuah lebat dan tetap. Nah, orang yang bertumbuh itu biasanya berfokus pada diri sendiri. Tapi kalau bicara tentang berbuah, itu pasti berfokus kepada orang lain. Jadi orang berbuah itu selalu dia berfokus kepada orang lain untuk bukan hanya dia diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Nah, sekarang kita lihat apa untuk selalu bisa berbuah tetap, lebat, apa yang dibutuhkan? Yaitu tadi kita butuh itu PPKM. Kira-kira PPKM itu apa? P itu adalah bicara tentang percaya bukan karena melihat dan andalkan Dia. Ayatnya kita bisa baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi di gedung saudara yang saudara sedang onsite mungkin, atau sedang melalui online, saudara nonton dari tempat-tempat rumah saudara masing-masing, saudara tidak bisa lihat dia. Apalagi memegang dia, dengan panca indera saudara tidak ketemu dia. Makanya di sini bilang gini, hidup kita percaya bukan karena melihat. Apa kata firman? Itu yang harus kita percaya. Ya. Dan Yeremia 17 ayat 7 berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi percaya bukan karena melihat dan andalkan Dia, andalkan Tuhan. Orang yang orang yang mengandalkan Tuhan, pasti harapannya itu cuma hanya pada Tuhan. Kalau saudara lihat pointer ini saya letakkan di atas meja misalnya. Itu namanya saya berserah penuh kepada meja yang menerima apa yang saya taruh. Tapi kalau saya ambil kembali lagi, berarti saya tidak lagi menaruh harapan saya pada meja ini. Sama kalau kita bilang menaruh harapan pada Tuhan, artinya gini, orang mengandalkan Tuhan itu apa yang dia sudah percaya ke Tuhan sudah selesai. Tidak lagi dari sistem dunia, kerajaan lain ataupun kedagingan. Jadi percaya bukan karena melihat ini, kenapa? Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang tidak kelihatan itu pribadi Yesus, itu kekal. Nah di hidup kita saat ini dalam menghadapi COVID-19 ini, juga COVID-19 tidak kelihatan. Sistem dunia mengambil ini untuk mencari keuntungan. Misalnya kita lihat obat-obat itu naik begitu melunjak selangit. Juga bukan hanya itu, iblis pun mengambil pakai COVID-19 ini, artinya gini, membuat hancur hidup keluarga, banyak orang kena PHK, banyak orang yang terpapar sampai terkapar, dan kematian yang kita lihat hari lepas hari itu ada. Itu menghancurkan yang tidak kelihatan ini. Tapi yang tidak kelihatan, yang kekal, yang sesungguhnya asli, itu menasihati, menolong, dan menghibur kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah kita harus percaya bukan karena melihat dan andalkan Tuhan. Jadi apa kata firman? Mari jemaat Tuhan, saudara punya keputusan bahwa apa kata firman itu harus saudara percaya. Nah saya teringat waktu saya sedang terpapar di rumah sakit, yaitu kena COVID-19. Semua menganjurkan, dokter yang menganjurkan saya untuk ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan infus yang ada isinya antivirus. Karena itu katanya bisa menolong, dan perlu juga kalau butuh oksigen bisa dapat di situ. Kalau bisa perlu lagi ada ventilator. Tapi dalam kenyataan waktu saya menuju rumah sakit itu sama sekali itu tidak terlihat. Nah disitulah saya mulai banyak mengerti kenapa saya diizinkan menghadapi itu. Tuhan mau melihat, kamu berani percaya enggak? Aku pun tidak kelihatan di ruangan ini, tapi masih tetap percaya atau enggak? Infus pun tidak ada lagi yang antivirus yang kamu dapat di sini. Masih percaya enggak bahwa kuasa, mujizat, kesembuhan itu masih ada berlaku sampai hari ini? Nah disitulah saya ingat
dan yakin bahwa apapun yang saya hadapi, sekalipun sepertinya itu tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, waktu saya percaya sepenuhnya itu, apa yang terjadi? Hari keempat itu adalah hari-hari kritis yang saya alami. Hari kelima saya bisa keluar dari hari itu. Hari keenam saya di ronsen lagi ulang dan PCR swab. Ternyata saya negatif. Hari ketujuh saya bisa tinggalkan rumah sakit. Saya tahu itu mujizat, itu anugerah karena saya percaya pada Dia. Bukan karena melihat dan andalkan Tuhan. Nah, itu P. P yang berikut yaitu perluas kapasitas hati. Kita akan lihat bersama-sama dalam Roma 1 ayat 21 berkata begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara bayangkan di sini. Orang yang dikatakan bodoh itu adalah orang dengar firman tapi tidak menghidupi firman. Di situ kita lihat gelap pandangan mereka, mata hatinya gelap. Mereka akan menjadi orang yang khawatir dan takut dan putus asa. Makanya di sini kita perlu PPKM P di sini perluas kapasitas hati. Kenapa? Supaya kita selalu dipenuhi dengan firman untuk punya rasa lapar dan haus mengalami Tuhan. Dan bukan hanya itu, untuk kita punya goal tujuan untuk mewujudkan gambar Tuhan. Nah, namanya perluas kapasitas hati bagi saya itu banyak bicara di sini. Begitu pikiran kita tunduk sepenuhnya pada firman, dikuasai firman, itu reaksinya akan kita nikmati. Tubuh kita akan tenang, bebas dan merdeka. Tapi begitu pikiran kita kacau balau, tidak seturut dengan firman, itu efeknya bisa kita rasa sakit dan mana-mana. Makanya kita perlu perluas kapasitas hati. Saudara, kalau segelas air misalnya itu diisi garam, itu pasti tetap terasa asin. Tapi kalau waktu air yang sudah asin itu kita letakkan garam yang ukurannya sama di danau, itu tidak akan lagi terasa asinnya karena begitu luas danau itu. Hari-hari ini juga kita lihat virus, bakteri apapun, penyakit apapun, situasi di lingkungan apapun tidak akan bisa menyerang kita waktu kita perluaskan hati kita hanya selalu dengan firman Tuhan. Saya teringat waktu detik-detik saya tuh tadinya tidak bisa nyanyi secara akal budi. Saya cuma bernyanyi dalam bahasa roh. Tapi waktu saya sudah mulai bisa bernyanyi dalam bahasa akal budi, tiba-tiba Tuhan taruh impresi di hati saya. Nyanyi itu lagu yang ku berbahagia, yakin teguh. Nah, itu nyanyian yang sering dinyanyikan kan di malam-malam penghiburan, acara pemakaman. Memang bukan itu untuk lagu untuk orang-orang yang meninggal, bukan. Tapi itu sering kali kan kita dengar di situ. Itu terintimidasi saya, kok lagu itu? Apa saya ini sudah hampir mati atau sudah mau mati itu? Tapi waktu saya percaya, enggak. Tuhan, aku yakin dan percaya firman-Mu ada. Bahwa engkau sudah jamah aku tanpa infus yang berisi antivirus itu bisa tertolong. Sekarang ini kelanjutan pun apa yang kau katakan sekalipun aku tidak melihat. Tapi itu merupakan impresi. Aku perluas hati itu dengan kebenaran. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan. Dengan kekuatan Tuhan saya nyanyikan itu. Sampai hari itu lagu ini menjadi satu kesan ilahi untuk saya. Untuk saya ingat selalu. Itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan buat untuk saya. Itu P kita lihat di situ ya. Nah sekarang kita lihat K. Kita lihat Matius 26 ayat 34. PPK. Matius 26 ayat 34 berkata gini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu kelemahan Petrus. Hari ini juga Yesus itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara sudah terima Dia. Berarti Dia juga tahu siapa diri saudara dan saya.
kita pun diberikan kemampuan dan kita pasti tahu apa kelemahan kita. Jadi K di sini bicara kenali blind spot atau titik buta diri saudara dan saya. Saya yakin dan percaya saudara tahu itu. Begitu kita kenali titik buta kita atau blind spot kita, justru titik kelemahan itulah Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena dalam Korintus berkata, di waktu kita merasa kita lemah, kita percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sama, waktu saya berdoa dan cari tahu apa penyebab saya sampai bisa terserang COVID-19 ini, saya teringat waktu saya mau pergi olahraga, di tengah-tengah pergi berolahraga itu, ada hujan juga gerimis, saya jalan tengah-tengah itu. Tapi waktu saya pulang, malamnya saya tuh tidak bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Besok paginya saya mulai lihat kondisi tubuh saya begitu menurun. Saya mulailah pakai antigen swab sampai kepada PCR swab, saya itu positif. Saya mesti tahu apa ini penyebab. Mesti tahu titik lemah saya apa sampai bisa kena seperti ini. Saya jaga makan, saya olahraga. Dan akhirnya ketemu ternyata ada miss saya pelayanan dengan istri saya. Dia tidak punya suatu permasalahan menghakimi atau menjatuhkan saya, enggak. Cuma pandangan dia tuh saya mulai pikir, kok pandangannya itu tidak sesuai dengan pandangan saya. Itu yang membuat saya terus pikir ingin dihargai, ingin dihormati. Sehingga saya tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Itulah yang membuat kelemahan yang saya alami. Disitulah saya terserang. Saya tahu bahwa saya tidak tahu dari mana virus itu menempel di tubuh saya atau dalam saya. Tapi saya tahu penyebab. Waktu saya mulai selesaikan dengan istri saya minta ampun, saya salah mengerti dengan kamu. Saya tahu penyebab itu sudah ketemu. Begitu fight melawan COVID-19, Tuhan mulai buka arah. Makanya tanpa infus yang berisi antivirus itu pun, tanpa apa-apa yang ada di situ, di rumah sakit itu tidak ada ICU untuk orang-orang COVID, tidak ada ventilator. Saya tidak tersentuh oksigen, apalagi ventilator. Dan saya tahu, waktu saya mulai tahu titik lemah saya, itu penyebab Tuhan campur tangan untuk menolong saya. Nah, ini yang saya berharap pada saudara semua. Apa yang saya alami, saya tidak pernah malu untuk belajar terus mencari apa sih titik lemah saya untuk saya diberikan kekuatan Tuhan untuk meningkat kembali. Bukan hanya bertumbuh, bukan hanya sampai kepada kehidupan diri saya, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita bisa berbuah. PPKM. Sekarang M itu kita lihat dari Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 berkata ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini, M itu saya beri mengartikan memperdulikan orang lain. Ya, jadi saya teringat waktu saya sedang terpapar di rumah sakit itu, berbaring di atas ranjang, ada yang telepon saya, kena COVID juga dari Jawa Barat, sedang berada di rumah sakit. Tolong dong doakan. Saya bilang saya juga terpapar, tapi saya tahu, saya mau Pak Franky doakan saya. Waktu saya berdoa dalam nama Yesus, besoknya saya dengar dia sembuh dan dia keluar dari rumah sakit. Saya senyum dan saya bilang, saya sendiri masih apa? Terpapar. Nah di sini saya lihat begini, Tuhan pasti perhitungkan itu. Proses kesembuhan saya terjadi salah satu karena saya memperdulikan orang lain. Dan itu bukan cuma satu orang, beberapa orang waktu saya ngalami. Tadinya juga sedikit jengkel ya. Ini dia nggak tahu nih gue lagi sakit juga terpapar. Kenapa mesti pada telepon ke sini? Tapi sadar saya bahwa yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi kuasa Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tuhan sendiri beracara. Jadi waktu kita memperdulikan orang lain, Tuhan juga pedulikan
diri kita. Ya, jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana saja saudara berada, mari hari ini dengan berkat yang bisa saya sampaikan pada saudara tentang fruitful ini, berbuah, tentu saja sampai berbuah lebat dan tetap. Kita butuh PPKM. Ya. Jadi PPKM itu, P itu artinya percaya bukan karena melihat dan andalkan Dia. Perluaskan kapasitas hati. Kenali blind spot atau titik buta diri kita dan memperdulikan orang lain. Kalau ini kita lakukan, saya percaya kita bisa berbuah lebat dan tetap. Virus, bakteri, apapun tidak bisa menyentuh kita. Karena kita berada di dalam satu aturan yang kita mau lakukan. Apa yang Tuhan katakan, yaitu PPKM dari pandangan sudut kebenaran firman. Jadi mari jangan putus asa, jangan kecewa menghadapi hidup hari ini. Saudara tetap masih bisa berbuah. Bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kita melihat kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi kalau bisa memperdulikan orang lain, bukan hanya bicara cuman keuangan, finance, tapi juga saudara bisa memberkati orang lain dengan doa saudara. Saudara bisa memberkati orang lain dengan men-sharekan firman yang saudara terima. Mungkin orang lain butuh apa, saudara bisa tolong. Kalau ini ada, saya yakin Tuhan akan buat segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena Dia adalah Tuhan yang kita kenal. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua itu pasti ada solusi. Dan solusi itu membawa kebenaran. Kebenaran itu adalah memerdekakan kita. Dan kita menikmati kehidupan. Kehidupan itu juga bukan bicara hanya saat ini. Tapi juga kehidupan kekal. Itu yang Tuhan mau. Saya berharap di mana saudara berada, mengikuti ibadah ini, saya yakin dan percaya Tuhan dengan caranya, oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan mengerti semua ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bagaimana hidup kami ini bisa berbuah tetap, berbuah lebat dan tetap. Dan seluruh jemaat baik yang mereka mengikuti ini, baik melalui YouTube ataupun Facebook atau apa saja melalui online, ataupun mereka yang sedang ada di rumah atau di mana saja. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar mereka ini tidak sampai bertumbuh. Supaya mereka tahu bertumbuh itu hanya mementingkan diri sendiri. Tapi sampai berbuah lebat dan tetap. Untuk mementingkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Aku percaya sehingga mereka punya keputusan semua jemaat ini untuk ambil bilangan menjadi murid. Karena bilangan murid itu berbuah banyak. Dan berbuah banyak bilangan murid itu mempermuliakan Bapa. Sehingga kami mau melihat pesta kerajaan Allah ini terus bergerak di mana-mana. Melalui jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang sedang mengikuti ibadah ini. Sehingga di mana-mana orang melihat Raja di atas segala raja, Yesus yang hebat itu selalu dinyanyikan, diberitakan, menjadi suatu kehidupan yang keluar melalui jemaat ini. Dan kami mau melihat Tuhan, penuaian besar terjadi melalui kehidupan jemaat-Mu yang hari ini mereka mengikuti ibadah ini. Aku yakin percaya
Dan saat ini juga aku percaya dalam nama Yesus, di mana Tuhan tempatkan mereka, mereka tetap berbuah dan berbuah lebat dan tetap. Tuhan terima kasih, tapi bagi mereka juga yang sedang sakit ataupun sedang terpapar karena COVID atau apa saja, aku berdoa mereka tidak akan menjadi orang yang putus asa dan menyerah, tapi tetap memiliki hati untuk menyembah Tuhan. Tetap memiliki hati, setiap percaya bukan karena melihat. Sehingga mereka menjadi tetap bangkit menjadi murid-murid yang radikal dan militan. Untuk bukan hanya sekedar terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat. Tapi menjadi murid yang menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur. Dan terutama hamba-Mu bersyukur masih tetap diberi kepercayaan untuk belajar menyampaikan isi hati-Mu. Aku cinta Engkau Bapa Yesus Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Elusai Franky Utana telah menjadi berkat bagi kami lewat firman Tuhan hari ini. Dan kiranya kehidupan kami dapat benar-benar berbuah lebat, berbuah yang matang dan tetap di dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan bagi kehidupan Bapak Franky dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebaikan dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan segala hormat kami dan ucapan syukur kami sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Mari angkat roti di tangan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kita. Anggur ini merupakan lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Karena darah inilah yang telah menyucikan kita, melayakkan kita, melindungi kita, menyembuhkan kita. Darah ini adalah meterai sehingga setiap janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Mari terima dengan rasa hormat dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kesetiaan Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang dengan setia mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus melimpah dan tercurah dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami siap menerima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua dengan kesehatan ilahi. Diberkatilah kita semua dengan pengenalan yang lebih dalam dan lebih intim bersama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga besar kita dimanapun mereka berada, janji Tuhan terjadi. Satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah kita dengan kreativitas, dengan otoritas, dengan kemurahan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita pegang, kita rencanakan dan kita kerjakan, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kemanapun kita pergi, pagar perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan diberkatilah kita dengan yang terbaik dari surga, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita ilahi yang adalah kekuatan kita. Kita terima semua berkat-berkat ini dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a very blessed Sunday. God bless you.
Rock Beloved, terima kasih Anda telah mengikuti Rock Samarinda Church Online hari ini. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut seperti konseling, doa, dan sebagainya, atau apabila Anda ingin tertanam dan bertumbuh bersama Rock Samarinda, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Dan untuk tetap mengikuti ibadah minggu depan, pastikan Anda telah subscribe YouTube channel Rock Samarinda dan download aplikasi MyRock. Agar tetap terhubung, cek dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Rock Beloved, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Happy Sunday, stay safe, and God bless you.